Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Astikasari, NIM 200205117, kelas 20 A3, D3 RMIK, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Jadi, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam tubuh. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Hormon memiliki fungsi memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu, mengkoordinasi dan memelihara sistem reproduktif, merangsang pertumbuhan jaringan. Cara kerja hormon ada 3. Yang pertama, parakrin. Parakrin adalah efek di sel sekitar melalui difusi. Lalu ada autokrin, yaitu efek di sel penghasil melalui difusi. Dan yang terakhir, endokrin, yaitu efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Lalu, apa saja sih bagian di sistem endokrin itu? Bagian di sistem endokrin ada hipotalamus, kelenjar pituitari atau hipofisis, ada kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, ada pankreas, dan ovarium atau testis. 1. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi dari kelenjar hipotalamus memerankan peran penting dalam produksi hormon dan membantu merangsang banyak proses penting dalam tubuh. Contoh gangguan pada kelenjar hipotalamus ada diabetes insipidus, sindrom Prader-Willi, dan hipotiroidisme sentral. Ini adalah gambar kelenjar hipotalamus. Selanjutnya ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis sering disebut juga dengan master of gland atau kelenjar pengendali, karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi dari kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ada memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, dan sebagai penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Ini adalah gambar kelenjar pituitari atau hipofisis. Hormon yang dihasilkan hipofisis ada gonadoprotein, FSH-LH yang mengatur kelenjar gonada atau kelamin, somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan, tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondo atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid, kortikotropin atau HCTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal, prolaktin untuk merangsang produksi air susu, MHSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal, dan yang terakhir, oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Contoh gangguan pada kelenjar hipofisis ada gigantisme pada anak-anak yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh. Ada agromegali pada orang dewasa yang ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki,
rahang, lidah, dan jaringan lunak. Dan yang terakhir ada hipotuitarisme yang ditandai dengan pengurangan rambut pada wajah dan tubuh laki-laki. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin adalah sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Fungsi dari kelenjar pineal menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, dan mempengaruhi mood dan suasana hati. Contoh gangguan pada kelenjar pineal ada gangguan tidur, depresi, kanker, penyakit degeneratif pada otak, dan gangguan kesuburan pada wanita. Ini adalah gambar dari kelenjar pineal. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk detak jantung. Fungsi dari kelenjar tiroid membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ, dan menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Contoh gangguan pada kelenjar pineal ada hipotiroidisme, hipertiroidisme, penyakit gondok, nodul tiroid, dan kanker tiroid. Ini adalah gambar dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan dua hormon, yaitu satu tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, dan yang kedua kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium. Lalu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memproduksi kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi kelenjar paratiroid mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium pada saluran pencernaan, dan meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Contoh gangguan pada kelenjar paratiroid ada hiperparatiroidisme, hipoparatiroidisme, dan kanker paratiroid. Ini adalah gambar dari kelenjar paratiroid. Selanjutnya, kelenjar timus. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme akan dengan mudahnya menyerang tubuh kita. Fungsi kelenjar timus memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T untuk memproduksi sel T yang mampu melawan virus. Contoh gangguan pada kelenjar timus, sindrom G-George, hiperplasia timus, timoma, dan kista timus. Ini adalah gambar dari kelenjar timus. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga disebut anak ginjal. Ini karena ginjal suprarenalis letaknya berada di atas ginjal. Kelenjar adrenal bertugas menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Fungsi dari kelenjar adrenal memproduksi hormon yang mengatur metabolisme dan mengatur respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan. Contoh gangguan pada kelenjar adrenal: penyakit Addison, sindrom Cushing, kanker adrenal, hiperplasia adrenal kongenital. Ini adalah gambar dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menghasilkan 3 hormon, yaitu 1. Kortisol yang berperan mengatur lemak, protein, dan karbohidrat. Kortisol berfungsi untuk menekan respon peradangan, mengatur tekanan darah, hingga mengatur siklus tidur. Yang kedua, aldosteron yang berperan meningkatkan jumlah natrium dan menurunkan jumlah proses pembentukan urin. Dan yang ketiga, gonadokortikoid adalah hormon seks yang terdiri dari androgen, estrogen, dan progesteron. Hormon ini menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah salah satu organ tubuh yang mempunyai peran besar dalam pencernaan. Pankreas membuat cairan yang disebut enzim. Pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon.
Fungsi pankreas memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut dan melepaskan hormon penting ke aliran tubuh. Contoh gangguan pada pankreas: diabetes mellitus, pankreasitis, fibrosis kistis, kanker pankreas, dan pseudokista pankreas. Ini adalah gambar dari pankreas. Bagian dari sistem endokrin yang terakhir adalah kelenjar reproduksi, yaitu testis atau ovarium. Kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Organ reproduksi pria adalah testis. Testis sendiri menghasilkan hormon testosteron, sedangkan organ reproduksi pada wanita adalah ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi kelenjar reproduksi pada pria menghasilkan sperma, sedangkan fungsi kelenjar reproduksi pada wanita menghasilkan sel telur. Contoh gangguan pada kelenjar reproduksi. Pada wanita, gangguan menstruasi, kanker genitalia, dan endometriosis. Pada laki-laki, hipogonadisme, kriptogidisme, dan hipospadia. Sekian penjelasan tentang sistem endokrin dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.